Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang mencintai firman Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali untuk membaca, merenungkan, dan mendalami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah untuk kami kembali bisa membaca firman-Mu yang kudus, merenungkannya dan juga mempelajarinya lebih dalam, supaya kami tetap sebagai anak-anak Tuhan di dalam kapasitas kami untuk terus bisa belajar firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan mengambil tema yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Biarlah kita mendalami tema ini ya dalam masa kita akan merayakan Paskah. Ya, satu tema yang sangat penting untuk kita renungkan, ya, menyangkal diri dan pikul salib. Untuk itu saya mengajak kita membaca dulu ayatnya dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, ya, ayat 24 dari Matius pasal 16. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, saya percaya ini ayat sudah sangat sering kita membaca dan juga mendengarkan dalam renungan-renungan ataupun di dalam khotbah yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan tentang menyangkal diri dan pikul salib. Nah, mungkin hal yang sederhana yang pertama kita menanyakan apa artinya menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri secara tegas artinya menolak atau mengatakan tidak terhadap segala keinginan daging, kesenangan dunia, dan segala keegoisan diri. Jadi menolak atau mengatakan tidak terhadap segala keinginan daging, keinginan kesenangan duniawi, dan juga keegoisan diri. Saudara sudah mengerti artinya keinginan daging, keinginan-keinginan yang pasti membuahkan dosa. Sama juga dengan namanya kesenangan dunia. Jadi kita hidup di dunia itu tidak terlepas namanya daya tarik dunia yang sangat menyenangkan, yang mungkin membuat kita ada ketertarikan dengan hal-hal duniawi ini, dan juga kita memiliki keegoisan diri, sifat mementingkan diri sendiri. Nah, itu artinya kita harus menolak itu sesudah kita boleh mengikut akan Tuhan Yesus. Terus memikul salib artinya siap menderita, sengsara, bahkan mati karena iman kita kepada Yesus. Itu artinya memikul salib. Salib itu lambang penghinaan, lambang penderitaan, dan juga lambang segala caci maki dunia ini. Namun di balik itu ada kemuliaan melalui salib juga. Jadi orang yang siap memikul salib adalah orang yang siap menderita karena Kristus, dan dia sengsara ataupun dicaci maki, bahkan siap mati melepaskan nyawanya karena Yesus. Itu artinya memikul salib. Nah, contoh ini boleh sangat diperjelas melalui misalnya Nabi Musa, seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan
umat Israel pada waktu itu. Nah, ini kita bisa baca dalam kitab Ibrani, satu keputusan tegas. Ya, sekaligus kita melihat di situ penyangkalan diri dan juga kesiapannya untuk pikul salib. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dahsyat kan, luar biasa. Jadi sebenarnya secara prinsip kita sudah mengerti dengan jelas apa artinya dalam sebuah waktu bersamaan menyangkal diri dan siap memikul salib. Seperti Musa, ya, sudah mengerti kasih karunia, sesudah dia besar, dia tahu tentang anugerah Tuhan, ya, dia menolak disebut anak putri Firaun, ya, pangeran di Mesir ini, dan dia menolak segala kesenangan dan juga kemewahan Mesir pada waktu itu, ya, lebih memilih menderita bersama umat Tuhan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Jadi penghinaan, ejekan, olokan, caci maki, penderitaan, sengsara sampai mati itu lebih mulia, lebih besar daripada segala kemewahan Mesir. Nah, inilah ayat yang sangat jelas sekali. Dalam waktu yang bersamaan, ya, ada penyangkalan diri dan juga siap pikul salib. Saya ambilkan lagi misalnya contoh pada Rasul Paulus, bagaimana kita melihat penyangkalan diri dan siap untuk memilih salib Kristus, ya, untuk menderita karena Kristus. Itu dibaca dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Supaya saya lebih jelas, saya baca dari ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi demi Kristus Paulus menyangkal seluruh peluang-peluang yang begitu sangat berprestasi dalam hidupnya, bahkan dianggap sampah. Dia sangkal, ini namanya menyangkal diri. Dan dalam waktu bersamaan dia lepaskan segala keinginan daging, dia lepaskan kesenangan dunia, dia lepaskan segala prestasi-prestasi yang mengagumkan secara dunia untuk lebih memilih, ya, memikul salib, terhina karena Kristus, teraniaya karena Kristus, tersiksa karena Kristus, ya, di dalam hidupnya itu jauh lebih mulia dari segala keuntungan-keuntungan dunia. Hebat kan? Nah, jadi lewat, ya, sebuah keputusan dalam hidup Musa dan Rasul Paulus dan juga yang lain-lain, nggak bisa dimunculkan satu persatu, ya, sangat jelas artinya apa memikul salib, apa artinya menyangkal diri, dan apa artinya memikul salib. Sangat jelas. Jadi kita nggak usah ragu, jangan kita pura-pura tidak tahu atau pura-pura tidak ngerti. Harus ngerti apa artinya menyangkal diri dan apa artinya memikul salib. Nah, karena itu saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-16 tadi, ya, sesudah memang dia menyatakan
rencana yang paling puncak, rencana agungnya adalah dia datang untuk menderita sengsara, aniaya dan dari tua-tua Yahudi dan akan mati disalibkan. Itu adalah Tuhan Yesus menyatakan dengan terus terang, terbuka, gamblang, bahkan pemberitahuan tentang misinya untuk menderita sengsara, mati salib diulang sampai 4 kali dalam Injil, kitab-kitab Injil. Jadi Yesus nggak pernah sembunyi-sembunyi, terus terang menyatakan misinya adalah untuk menderita sengsara, aniaya, mati untuk mengampuni akan dosa-dosa manusia. Nah, karena itulah pernyataan Yesus ya sesudah dia mengatakan pada ayat-ayat sebelumnya ya, di mana salah satu rasulnya menentang akan sebuah misi penderitaan ini, yaitu adalah Rasul Petrus ya, karena Petrus tidak mengerti tentang visi mesianik yang sesungguhnya. Karena itulah lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi pernyataan ini merupakan sebuah tantangan iman. Jadi pertama, pernyataan firman Yesus ini adalah tantangan iman. Kenapa? Karena konsep mesianik menurut orang Israel ya, termasuk rasul-rasulnya pada waktu itu, orang-orang percaya sekalipun memang sudah bersama-sama dengan Yesus, justru karena mereka telah bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat waduh, hal-hal yang sangat mengagumkan secara kasat mata, hal-hal yang sangat mengagumkan secara manusiawi. Dan semua orang-orang yang sudah juga mengalami satu pengalaman bersama dengan Yesus, melihat Yesus inilah pemimpin. Jadi konsep mesianik orang-orang Israel secara menyeluruh, termasuk murid-murid, orang-orang percaya, rasul-rasulnya adalah di mana konsep mesianik adalah Mesias akan datang ya, akan menyelamatkan umat Israel. Dalam hal ini adalah dia memandang Yesus nanti sebagai seorang pemimpin Israel yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Itu konsep mesianik, itu adalah membebaskan Israel dari berbagai perbudakan Romawi pada waktu itu. Jadi berbeda sekali. Ya kan, sangat mengagumkan, tidak ada pribadi seperti Yesus, mengajarnya, mujizatnya dan juga segala ya kuasanya yang luar biasa. Masih berpikirlah matinya, inilah Mesias yang kita tunggu-tunggu, yang pasti akan mengusir penjajah Romawi, yang membebaskan kita, yang memberikan kemerdekaan. Kurang lebih begitulah konsep mesianik. Ada di otaknya si Petrus, Yohanes, Yakobus dan juga yang lain-lain. Tetapi konsep mesianik ilahi adalah ya jelas dalam kitab Perjanjian Lama juga banyak nubuatan bagaimana Yesus atau Mesias datang adalah untuk menderita sengsara. Ya, seperti khotbah yang kita renungkan dalam Jumat Agung, bahwa dia datang untuk menderita sengsara, menanggung dosa-dosa manusia. Itu jelas sekali. Inilah konsep mesianik secara ilahi. Tuhan Yesus harus menderita sengsara, mati untuk apa? Menyelamatkan manusia, bukan dari penjajahan bangsa-bangsa, tetapi dari penjajahan dosa, dari perbudakan dosa. Ya, itu adalah konsep mesianik secara ilahi ya, di mana Yesus datang untuk membebaskan, memerdekakan kita dari perbudakan dosa atau penjajahan dosa. Makanya dia menderita sengsara sampai mati di Bukit Golgota, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan satu kepastian kemenangan, kemerdekaan atas maut, atas kematian, atas tuntutan hukum Taurat dan atas segala dosa. Terpujilah nama Tuhan. Nah, karena itulah pernyataan Tuhan yang pertama ini adalah tantangan iman untuk bisa kita mengerti dan melihat, menerima ya satu karya penebusan penyelamatan. Dia datang untuk memang membebaskan kita dari segala ikatan dosa.
kita dimerdekakan untuk menerima penebusan dosa, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal. Jadi makanya Yesus mengatakan sesudah Petrus menarik Yesus ke samping, Tuhan, nyala, jangan sampai terjadi hal itu. Makanya Yesus menghardik, nyala engkau hai iblis, engkau menghalangi, engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Jadi konsep mesianik di kepala Rasul Petrus dan yang lain-lain berbeda dengan konsep mesianik secara ilahi. Makanya ini menjadi sebuah tantangan iman. Yang kedua, pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16:24 ini adalah menjadi satu komitmen iman. Nah, jadi sudah pertama merupakan tantangan iman. Dalam iman, sanggupkah kita melihat misi yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Nah, kalau sekarang mungkin tidak satu kesulitan buat saudara dan saya, tapi pada waktu itu pasti merupakan sebuah kesulitan. Jadi percayalah, Mesias datang. Yang pertama adalah untuk mengkaryakan keselamatan, nanti baru dia datang kedua sebagai raja. Nah, ini yang memang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Yang kedua, pernyataan firman Tuhan ini menyangkal diri dan pikul salib merupakan satu komitmen iman. Jadi kalau kita sudah nangkap, kita ngerti, akhirnya kita harus menjadikan ini sebagai komitmen iman kita untuk siap percaya. Kalau siap percaya ikut Yesus, harus siap untuk pikul salib. Saudara, di sini berbicara tentang komitmen prioritas. Apakah betul kita boleh sungguh-sungguh menjadikan Kristus menjadi prioritas dalam hidup kita? Karena memang juga ada pernyataan Tuhan, kalau kita boleh percaya dan ikut Yesus, ada prioritas dari semuanya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-10, Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 39, saya baca demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi lihat di sini saudara. Jadi dalam iman percaya kita itu harus lebih mengutamakan Kristus, bahkan dari ayah, dari ibu, dari anak, dari famili, dari siapapun. Jadi Yesus menjadi prioritas di dalam iman percaya pengiringan kita akan Kristus Yesus. Yang kedua dalam komitmen iman kita ini, yang pertama ada komitmen prioritas. Jadi jangan sampai ada yang menjadi tandingan Tuhan Yesus. Sekalipun diperhadapkan itu dengan saudara kita sendiri, Yesus lebih prioritas dari segala-galanya. Yang kedua menjadi komitmen di mana kita tidak kompromi dengan apapun. Wah, ini penting sekali. Jangan kompromikan Kristus dengan siapapun juga. Nah, ini dicatat dalam kitab Yakobus, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Nah, jadi saudara, dikatakan demikian, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadikan sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, jadi artinya iman kita kepada Kristus, yang pertama ada skala prioritas, Yesus segalanya. Yang kedua adalah komitmen tidak kompromi dengan apapun, dengan siapapun, dengan cara-cara dunia. Kita tidak boleh kompromi. Saudara, dalam kesaksian hidup ada banyak orang-orang karena iman percaya pada Kristus. Kalau saudara melihat kesaksian juga di YouTube banyak sekali.
ada orang karena percaya Yesus harus diusir dari keluarganya, ya, dia harus keluar dari sanak pemiliknya. Tetapi karena memang imannya sungguh, dia betul-betul Yesus yang utama. Dia rela meninggalkan keluarganya demi Kristus. Ya, seperti Musa juga, dia rela meninggalkan segala kemewahan Mesir dan lebih memilih sekalipun menderita karena nama Yesus. Itu luar biasa, itu namanya skala prioritas. Dan juga tidak mengkompromikan Yesus dengan siapapun. Ya, karena dalam kenyataan, ya, kalau kita berbicara segi negatif, ada banyak orang-orang sudah percaya, ya, oleh karena masalah ekonomi dia menyangkal imannya pada Yesus untuk hanya sekedar naik jabatan. Tidak sedikit karena ingin naik jabatan, dia lepaskan imannya, ya, dan akhirnya memilih untuk kesenangannya. Tidak sedikit, ya. Ada oleh karena teman hidup, nah, jadi dia mungkin berproses dalamnya, ya, dia lepaskan imannya dan memilih teman hidupnya. Ada juga banyak di gereja sudah mengenal Kristus, ya, sudah melayani Tuhan, masih banyak juga kompromi dengan kepercayaan lamanya, ya, kepercayaan nenek moyangnya. Banyak, ya, masih ada meja abunya, masih ada hitung-hitungannya, segala macam gitu rupa. Ya, ini disebut dengan ajaran Nikolaus. Ya, hari Minggu ibadah di gereja, antar hari lain pergi juga ke tempat berhala. Nah, ini saudara iman yang betul-betul tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya pernyataan yang kedua dari Tuhan Yesus melalui ayat tadi, ya, Matius 16:24, ini berbicara tentang komitmen iman, komitmen yang prioritas, ya, komitmen prioritas untuk Yesus. Dan yang kedua adalah komitmen tidak mengkompromikan Kristus dengan apapun juga dan dengan siapapun juga. Ya, iman kita nggak boleh kompromi, tidak boleh sinkritisme. Itu iman yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, ya, pernyataan Tuhan Yesus ini menjadi batu uji iman. Yang pertama tantangan iman, yang kedua komitmen iman, yang ketiga menjadi batu uji iman. Nah, jadi supaya jelas Yesus itu berbicara belak-belakan, di depan, bukan di tengah, bukan di belakang. Bagaimana seharusnya kita, kalau kita boleh percaya mengikut Yesus, supaya kita boleh berlayak pengiringan kita, berlayak berkenan iman percaya kita kepada Kristus. Makanya yang ketiga itu adalah menjadi batu uji iman, agar sungguh-sungguh iman kita itu, ya, iman yang memang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah dalam pengiringan kita, Tuhan minta apa? Iman kita itu murni. Makanya iman percaya dalam sebuah proses penderitaan dan juga mungkin penganiayaan, makanya jangan dijadikan batu sandungan, jadikan batu uji, ya, karena Tuhan mau iman kita itu murni. Jadi semua, ya, segala penderitaan itu menjadi batu uji untuk apa? Memurnikan iman kita. Nah, itu dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Lihat di sini untuk apa? Membuktikan. Jadi salib, penderitaan, sengsara untuk membuktikan kemurnian iman. Yang kedua, ya, supaya iman kita itu memiliki satu kualitas iman yang tahan uji, murni. Kalau dia murni pasti tahan uji, tidak mungkin tidak tahan uji. Nah, itu juga dikatakan oleh 2 Korintus pasal 13,
kitab 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, ya. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jadi pastikan sungguh-sungguh waktu kita boleh menerima Yesus, mengalami Kristus, kita siap percaya mengiring Dia. Ya, Dia ada dalam hati kita. Kalau tidak, iman kita tidak tahan uji. Tuhan minta, ya. Jadi pernyataan Yesus itu menjadi batu uji iman kita. Iman kita ditemukan iman tahan uji. Dan yang ketiga, ya, batu uji iman ini Tuhan mau iman kita murni, iman kita tahan uji, dan iman kita tanpa syarat. Ya, sampai nanti segala sesuatu terjadi, nampaknya tidak masuk akal, tidak ada lagi satu pemahaman, banyak hal kita tidak mengerti, walaupun kita tidak mengerti, tetap kita percaya. Nah, inilah iman tanpa syarat. Itu dikatakan dalam satu pernyataan kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18, ya, Roma 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ini mengenai kehidupan Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abraham atas janji Tuhan tidak ada alasan lagi untuk percaya, namun tetap percaya. Nah, inilah supaya kiranya pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 16:24, kita siap menyangkal diri, siap pikul salib. Jadikan itu sebagai sebuah tantangan iman. Jadikan itu sebuah komitmen iman. Dalam komitmen ini adalah ada komitmen yang dimana kita memprioritaskan Yesus di atas segalanya, dan komitmen untuk tidak mengkompromikan iman kita kepada Kristus dengan apapun dan dengan siapapun juga. Dan yang ketiga, ya, pernyataan ini menjadi batu uji iman kita. Tuhan mau dalam sebuah kita pikul salib, menderita sengsara, Dia ingin menemukan iman kita, iman murni, iman tan uji, dan iman tanpa syarat. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kau berkati supaya kami boleh siap menyangkal diri dan memikul salib apapun risikonya. Biarlah Engkau menemukan kami adalah pribadi yang betul-betul mempunyai komitmen, mempunyai iman yang sungguh-sungguh tahan uji, iman yang murni, iman tanpa syarat, supaya kami boleh menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.